Eh, ada satu pasal di mana bahwa nanti ke depan dana DD itu pemerintah desa diberikan kewenangan pengelolaannya sampai dengan 70%, yang 30% diatur oleh pusat. Ini satu hal yang tentunya positif, jangan dianggap ini sebuah euforia kepala desa mau main seenaknya sendiri, bukan, tetapi ini adalah dalam rangka bagaimana bisa menyerap aspirasi masyarakat untuk kemudian dapat dimasukkan ke dalam rencana kerja pemerintah desa sesuai dengan karakteristik dan juga sesuai dengan kebutuhan di desa masing-masing. Karena antara desa satu dengan desa yang lain kebutuhannya itu berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita juga sangat memberikan appreciate yang setinggi-tingginya kepada pemerintah dan DPR. Di sana juga ada satu pasal yang memberikan memberikan suatu kepastian hukum sekaligus harapan yang baik kepada desa-desa yang ada di kawasan hutan lindung, di mana nanti kartu pembangunan itu setidaknya juga bisa dirasakan oleh masyarakatnya. Di situ yang sumber daya alam itu luar biasa, kekayaan yang luar biasa, pendapatan yang luar biasa, tapi terkadang di sekitarnya itu masyarakatnya masih miskin. Nanti ada satu klausul di sana yang bagian dari hasil tata kelola di hutan lindung itu nanti bisa dikembalikan ke tempat. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentunya terkait dengan yang kemarin diputuskan itu terkait dengan masa jabatan kepala desa sekaligus. Ini juga kami bisa mengklarifikasi kepada seluruh masyarakat desa bahwa selama ini yang didengung-dengungkan oleh media itu kan demo kepala desa perpanjangan masa jabatan kan begitu. Ini perlu kami luruskan. Itu hanya bagian kecil dari 25 pasal yang menjadi perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, perubahan kedua. Itu bagian kecil saja. Masa jabatan itu tidak dalam rangka menambah, tidak dalam rangka memelihara, tidak dalam rangka melanggengkan kekuasaan, tidak, tetapi menjaga kondusivitas desa, kemudian menjamin kelangsungan bangunan, dan juga ada jaminan bahwa visi misi kepala desa itu kemudian bisa terimplementasikan di dalam program-program kerja jangka menengah maupun jangka panjang dan juga jangka pendek tentunya. 8 tahun itu angka yang menurut kami menjadi angka yang sangat moderat, karena kalau dilihat dari berbagai aspek, dari sisi sosiologis, faktor empirisnya, dan juga jurisprudensinya 8 tahun itu memang ada. Dulu pernah ada masa jabatan 8 tahun. Kemudian yang berikutnya lagi adalah terkait juga dengan hak-hak kepala desa dan perangkat desa, karena seiring dengan telah disahkannya undang-undang tentang cipta kerja itu ada yang juga mengikat kepada pemberi kerja. Pemberi kerja dalam hal ini kepala desa ini kan ada perangkat desa, ada lembaga desa. Nah, ini pemberi kerja itu kan di situ diwajibkan untuk memberikan jaminan berupa BPJS ketenaga kerjaan. Itu juga di sana sudah ada masuk, dan ini tentunya kita syukuri karena risiko pekerjaan itu juga sangat tinggi. Kalau jaminan BPJS-nya tidak ada, tentunya menjadi sesuatu yang sangat naif bagi kepala desa, perangkat desa maupun lembaga desa. Kemudian tentunya lagi juga di situ sudah ada dijelaskan terkait dengan dana purna bakti, sekalipun tidak dalam bentuk pensiun. Kalau pensiun tentunya kita bertanya duit dari mana, bagaimana mekanismenya, berapa anggarannya, pasti panjang pertanyaannya. Tetapi sekedar kalau bahasa yang boleh saya sampaikan ada tali asih lah. Bukan pakaian yang habis dipakai kemudian dibuang begitu saja tanpa dicuci, tanpa disetrika,
langsung dibuang di tempat sampah, tetapi setidaknya di situ ada tali AC dan ini adalah wujud dari apresiasi dari pemerintah kepada para kepala desa maupun perangkat desa. Sekalipun dibandingkan dengan tentunya mereka yang PNS, mereka yang P3K maupun yang lain tentu sangat berbeda kalau dinilai dari sisi finansialnya, tetapi secara norma dan tentunya eh, secara etika orang melepas sesuatu itu kan juga tentu ada etikanya, ada normanya, ada tata keramanya dan sebagainya. Itu beberapa hal kan yang tidak kami jelaskan secara rinci, tetapi setidaknya menurut kami ini adalah awal era baru bagi pemerintah desa, bagi kepala desa dan perangkat desa untuk lebih bisa mengejawantahkan undang-undang desa ke dalam kebijakan-kebijakan strategis untuk kemajuan desa, kesejahteraan rakyat, serta partisipasi desa itu kepada negara kesatuan Republik Indonesia agar semakin cepat untuk maju dan semakin cepat untuk bisa berlari kencang dalam menggapai impian menuju Indonesia jaya, tentunya menuju Indonesia yang maju, tidak sampai tahun 2045 kita harapkan, tapi jauh sebelum itu tentunya desa ikut bisa berperan untuk memajukan Indonesia menjadi negara yang benar-benar maju. Ini Kang Suryo sementara.